Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Ali Imran ayat ke 8 dan 9. Ayat ini sebenarnya ada pasangan ya, pasangan ayat ini. Jadi ketika orang-orang beriman di ayat ini membaca atau berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, itu biasanya diawali dengan bacaan Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya. Tapi kita kaji dulu, nanti saya tunjukkan juga ayatnya. Di ayat 8 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami lagi, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri kami hidayah. Nah, ini loh, ini bentuk sikap wirai ya, bentuk sikap waspada. Namanya bentuk sikap waspada itu berarti dia selalu tidak menempatkan dirinya pada jaminan bahwa pasti benar sampai mati. Makanya ini orang beriman ini, yang ngomong gini ini beriman, orang yang sudah bersahadat. Saya ulangi ya, orang yang sudah bersahadat. Jadi kalau sampean sekarang misalnya dinina bobokkan oleh orang-orang yang mengatakan pokoknya kalau sudah syahadat udah pasti masuk surga, udah jaminan nggak bakal masuk neraka gitu-gitu. Orang ini, orang-orang beriman yang benar-benar iman yang dalam ayat ini, mereka takut akan condong kepada kesesatan setelah diberi hidayah. Makanya doa ini muncul. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan Engkau palingkan, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri kami hidayah. Itu loh. Jadi kalau memang begitu syahadat langsung kemudian wis nggak ngapa-ngapain, udah pasti sampai kapanpun sudah pasti masuk surga, ngapain berdoa ini? Gitu loh. Jadi syahadat itu memang kalimat luar biasa yang menjadikan orang itu awalnya pasti masuk neraka lalu punya peluang masuk surga. Ya. Dengan kalimat itu benar. Tetapi jika kalimat itu tidak dipegang teguh, ya dia bisa jadi kembali kepada kesesatan. Dan itu sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi bahkan di zaman Nabi, bukan hanya di zaman sekarang. Di zaman Nabi banyak orang yang awalnya sudah bersahadat. Bahkan kemudian masih ditungguin Nabi kembali kepada kesesatan. Banyak. Apakah syahadatnya itu kemudian pasti menjamin masuk surga? Ya enggak akan pernah masuk surga. Apalagi kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik. Gitu loh. Apalagi dalam keadaan musyrik dan murtad. Orang murtad itu kan ketika hidup saja hukumannya itu hukuman mati kok. Gitu loh. Hukumannya jelas, faktulhu, mati. Nah, sehingga ayo kepada satu iming-iming, satu nina bobok, kita itu hati-hati ya. Semanis apapun itu yang membuat kemudian kita terlena, hati-hati. Hati-hati. Ya.
Jadi doa ini kita hafalkan ya, kita hafalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri kami hidayah ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniailah kami dari sisimu ya Allah rahmat, kasih sayang, pertolongan, perlindungan. Innaka antal wahhab, karena sungguhnya Engkaulah yang maha pemberi. Rabbana innaka jami'un nas. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan pelaku utama, lakon utama pada saat berkumpulnya an-nasi manusia. Itu nanti Engkaulah ya Allah, gitu. Kenapa kita sebut begitu? Untuk mulai mendekat kepada sang sutradara tertinggi yang akan menjadi hakim di liyaumil la raiba fih, pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah, coba sih dulur, berapa persen dari kita, baik keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, kolega kerja kita, langganan kita, berapa persen yang dia itu percaya, ya percaya, mungkin percaya secara cerita ya, tapi yakin betul bahwa suatu saat akan dikumpulkan di padang mahsyar semua manusia. Berapa persen dari kita yang jangankan kok mikir, percaya, benar-benar percaya gitu bahwa kita akan dikumpulkan. Kenapa? Karena kalau percaya betul, di samping la raiba fi, di samping tidak ada ragu tentang hal itu, tidak ada keraguan tentang hal itu juga tercermin dalam perilakunya mestinya. Kalau orang yang yakin betul, aku yakin terhadap akan adanya forum atau adanya pertemuan besar, ketika jami'un nas, semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah, dan Allah sebagai pengumpul manusia sejak dari Nabi Adam sampai nanti digulungnya bumi ini atau semesta ini. Kenapa? Orang beriman itu percaya betul janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari atau menyalahi janjinya. Termasuk janji untuk kiamat, termasuk janji mengumpulkan semua manusia dari awal sampai akhir, termasuk janji akan adanya yaumul hisab atau hari perhitungan, termasuk janji iming-iming surga maupun ancaman neraka. Semua akan dibuktikan nanti. Nah, kalau kita orang beriman ya diawali dengan itu tadi. Ketika di dunia wirai, menjaga diri betul, jangan sampai terjerumus kepada kesesatan setelah diberi hidayah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan kalau sudah bersahadat itu kayak segel yang nggak bisa dibuka, setan itu tidak ada. Ya buktinya banyak orang bersahadat kemudian mengingkari syahadatnya, toh. Ya, toh? Nah, gitu loh. Jadi syahadat yang kemarin ya hapus. Tidak bisa sebagai tameng api neraka. Jika memang selama ini dalil bahwa orang masuk surga itu orang yang bersyahadat itu pasti masuk surga karena api tidak mau menjilatnya. Iya, kalau masih dipegang, api tidak mau menjilatnya. Iya, kalau syahadatnya itu termanifestasikan di dalam perilaku sehari-hari. Kalau enggak ya syahadat itu menjadi tidak bermakna apa-apa untuk dia. Setelah syahadat nggak mau zakat. Setelah syahadat nggak mau puasa. Ya, masa gitu tetap akan dianggap sebagai pusaka pengusir api neraka? Ya enggak laku lah. Ya.
Nah, ayat ini tadi gitu dulur ya. Jadi orang-orang beriman zaman dahulu itu selalu wirai, hati-hati, khawatir kalau apa ya amalnya nggak diterima, khawatir kalau keimanannya itu luntur. Itu. Nah, orang-orang kayak gitu tuh justru sangat teguh imannya. Kenapa? Ya karena dia itu selalu menjaga hati-hati, tidak kemudian memberikan satu jaminan bahwa akhirnya kemudian bersikap yang arogan. Ya, jadi doa hafalkan ini ya. Ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana itu biasanya diawali dengan surat Al-Maidah ayat 83. Coba dilihat. Tadi yang belum baca, monggo. Al-Maidah ayat 83. Sudah ketemu? Yang belum baca tadi. Al-Maidah ayat 83. Sampun? Gus, Gus. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka mendengar apa atau Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Shadaqallahul azim. Jadi di Al-Maidah ayat 83 itu menunjukkan satu di antara ciri orang beriman itu adalah itu tadi. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka kemudian bercucuran air mata karena persaksiannya terhadap kebenaran. Nah, kalau kita sudah pernah belum mendapat peringatan yang berasal dari isi Al-Quran, kemudian kita terkena hatinya sampai bercucuran air mata? Nah, itu sebagai ukuran kita. Kalau kita belum pernah, berarti ya belum sempurna iman kita. Maka untuk menyempurnakan itu ya dengan cara itu tadi. Dengan cara coba melatih hati kita. Seberapa lembut hati kita di dalam memahami isi Al-Quran. Lalu mereka itu setelah merasakan betul kesaksian mereka berdoa, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami beriman ya Allah. Gitu. Kami beriman. Maka faktubna ma'asyahidin. Catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Itu kayak minta disegel lah. Disegel. Jadi please be sealed. Tolong disegel ini ya Allah, iman kami, biar enggak menggerang-menggering lagi. Catat kami, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bersaksi. Jadi Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Coba bareng-bareng. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna
faktubna ma'asyahidin. Sekali lagi, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Jadi, ya Allah, saya bersaksi, saya beriman terhadap kebenaran ayat-ayat-Mu, terhadap kebenaran kerasulannya Rasulullah Muhammad SAW. Catatlah kami bagi orang-orang yang bersaksi itu. Kayak minta di-stempel, dicatat, diikat. Lalu dilanjutkan dengan doa surat Ali Imran ayat 8 ini tadi. Setelah Engkau catat ya Allah, setelah Engkau masukkan kami kepada golongan orang yang beriman ya Allah, maka Rabbana la tuzigh qulubana. Sungguh Gusti, setelah itu jangan pernah ya Allah Engkau palingkan atau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idza hadaitana, setelah Engkau beri kami hidayah. Ali Imran ayat 83 tadi, doa orang-orang yang mendapat hidayah. Agar dicatat, dimasukkan. Jadi setelah itu, minta dilindungi Allah lagi. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idza hadaitana, setelah Engkau beri kami hidayah. Tuh ya. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu juga diingatkan. Saya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ya. Jadi kita menafsirkan ayat itu dengan cara begitu. Kita lihat di anatomi ayat 8 ini, kemudian kita hubungkan di surat Al-Maidah ayat 83. Ayat ini merupakan ayat bukti sikap wirai atau hati-hatinya seseorang yang beriman, khawatir kalau imannya digondol atau dicuri sama pencoleng, siapa? Setan. Maka dia hati-hati. Jadi enggak gampang terlena oleh nina bobok atau iming-iming. Wes pokoknya kalau kamu syahadat wes pasti jaminan masuk surga. Enggak masuk surga. Padahal banyak orang yang kemudian setelah bersyahadat malah menyalahi syahadatnya. Itu ya. Itu yang nanti syahadatnya hanya akan ada di bibir, enggak ngaruh apa-apa terhadap perilaku, maka di akhirat juga enggak ngaruh apa-apa terhadap perlindungan dirinya. Makanya hati-hati ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Saya siap, monggo. Terkait ayat 8 dan ayat 9. Silakan. Ya, saya sendiri juga baru datang ini tadi. Baru nyampe dok, sudah harus buka ini tadi. Apa nyampe dok itu apa? Saya baru perjalanan darat dari Lampung, Jakarta, Serang dulu ya, Jakarta, kemudian nyampe di sini barusan jam mana tadi? Langsung buka laptop ini tadi, karena sudah ditunggu Syekh marhaban wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tilmidatihi. Silakan, ada yang mau tanyakan? Terkait ayat 8, kita sudah sampai pada ayat 8 surat Ali Imran. Silakan Mas Marhaban. Terkait dengan ayat ini kan menunjukkan kalau kita itu berkeyakinan seperti itu. Ya, nanti kan kalau kita kan arahnya kan ke internal kita gitu. Nah, otomatis secara hakiki ya kita menobatkan sendiri seperti itu kan gitu. Kadang-kadang kan kalau habis sholat malam itu kan kadang-kadang kan ngerentes gitu hati saya, terutama saya sendiri. Nah, pertanyaannya itu kan kalau saya ini seperti itu terus tetap dalam komando apa iya nanti bisa selamat kan gitu. Bahkan kita kan ke SMA kan gitu arahnya ke situ. Nah, kalau kita membaca komunitas orang lain itu gimana Gus? Tentunya ya apa punya persepsi seperti itu gitu. Terus yang kedua, ini kan kaitannya asbabun nuzulnya kan kalau yang satu itu kan di Al-Maidah itu kan berkaitan dengan pendeta.
siapa itu orang yang Nasrani itu. Terus yang kalau yang ayat ini apa langsung Rasulullah sendiri atau siapa Gus? Atau sahabat siapa? Itu yang selama ini saya nggak tahu Gus. Terima kasih, itu saja Gus. Ya, jadi sama ya. Di surat Ali Imran ayat 8 ini asbabul nuzulnya juga waktu itu ada penduduk Najran ya, ada penduduk Najran yang mendatangi Rasulullah dan mereka juga orang-orang yang masih Nasrani ya. Mereka mempertanyakan tentang Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, bagaimana pandangan Rasulullah, bagaimana pandangan Islam terhadap konsep Isa, apakah dia Tuhan ataukah sebagai seorang rasul. Lalu diterangkan sama Rasulullah, itu ya, diterangkan. Dan itulah ayat-ayat yang benar-benar muhkamat seperti yang kemarin sudah kita bahas di ayat 7. Nah, orang-orang Najran ini akhirnya kemudian juga beriman. Nah, setelah beriman itulah sambil bercucuran air mata juga, sama seperti di surat Al-Maidah ayat 83 tadi, kemudian membaca ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi asbabul nuzul dari ayat 8 itu diceritakan oleh Ibnu Ishaq bahwa ketika itu dia dapat cerita dari Muhammad bin Sahal bin Abu Umamah bahwa pernah satu saat Rasulullah mendapat tamu dari penduduk Najran, bertanya tentang konsepsi Trinitas itu. Dan dijawab seperti itu. Nah, orang-orang Najran itu akhirnya beriman. Nah, setelah beriman itulah dia minta kepada Allah, berdoa agar jangan sampai dicondongkan lagi kepada pemahaman dia sebelum ketemu Islam. Nah, terkait tentang klaim ya. Jadi doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana itu, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu didoa orang yang memang sudah benar-benar pindah dari keburukan kepada kebaikan ya. Kalau sampean masih merasa dalam keburukan, belum sesuai standar agama Allah, ya jangan baca doa ini ya. Berarti lah minta agar ditetapkan dalam kesesatan itu. Ini tuh Rabbana la tuzigh qulubana, misalnya kayak Allahumma tsabbit imanana. Ya. Allahumma atau Rabbana la tuzigh qulubana ini tadi gitu. Itu untuk orang-orang yang memang sudah secara maksimal berusaha berada on the track. On the track. Dalam track yang sesungguhnya. Dalam jalur yang benar. Siratal mustaqim. Lalu berdoa ini, ya Allah jangan kau keluarkan aku dari siratal mustaqim. Ini ya Allah. Jangan kau palingkan kepada sesatan ya Allah. Gitu. Tetapi kalau orang yang hari-harinya itu adalah selalu banyak kesalahan, banyak keburukan, gitu. Maka doanya bukan itu sebenarnya. Doanya coba dibuka surat Ali Imran. Coba dibuka di surat Ali Imran. Ya. Ali Imran ayatnya berapa enaknya Haman ini? Tak bikinkan ayat berapa. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 190, 191. Tapi dibukanya yang ya sudah ketemu. Yang belum baca aja, gantian. Izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yaitu Oke. Dibaca yang kemudian ayat 193 aja langsung. Ya, ayat 193. Ya Tuhan kami,
Sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhan. Maka kami pun beriman, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Shadaqallahul Azim. Nah, yang dibaca oleh Bu Sukartanti tadi itu adalah orang yang mendengar akan kebenaran. Ini bukan yang tadi, karena yang tadi itu kalau sudah benar-benar mantap. Ini adalah doa, ya Allah, kami mendengar para penyeru kebaikan itu menyeru kepada kami. Rabbana inna sami'na munadi. Para munadian itu yunadi selalu memanggil lil imani kepada iman. Maka an aminu untuk beriman, birobikum terhadap Tuhan, fa'amana, maka kami beriman, ya Allah. Nah, setelah beriman ini kami masih punya banyak dosa, ya Allah. Maka Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Di samping banyak dosa, kami ini juga masih banyak perilaku-perilaku jelek. Maka wakaffir anna sayyi'atina. Lepaskanlah, hapuskanlah, leburkanlah semua kesalahan-kesalahan, sifat-sifat jelek saya. Begitu loh. Dia minta gitu. Jadi masih merasa belum baik betul, ini yang dibaca. Ayo kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Gitu ya. Jadi gitu. Ada lagi? Bu, siapa ini, Bu? Silakan. Yang mau tanya siapa? Dari Bekasi atau Bu Kumaira atau Mas Wahyu tadi? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada orang yang berdoa dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah itu tadi, Gus. Tapi Ya. dia mungkin belum ini masih mungkin ada salah tapi belum merasa langkahnya belum merasa salah. Tapi dia melakukan doa itu. Terus bagaimana, Gus? Ngapunten. Ya, tidak apa-apa. Jadi memang kebaikan itu step by step ya. Step by step, tobakon an tobak, tahap demi tahap, tangga demi tangga. Nah, sehingga apa? Ketika dia memang on the track pada tangga demi tangga itu, dia bisa minta berdoa itu. Bukan seseorang yang sudah sempurna, karena memang tidak akan ada yang sempurna ya. Tapi dia benar-benar sedang dalam proses untuk memperbaiki diri. Nah, yang saya tadi larang itu adalah orang yang tidak sedang dalam proses memperbaiki diri, dia masih sadar dan nyaman berada dalam kubangan dosa, lalu berdoa ini, ya Allah, janganlah engkau palingkan setelah engkau memberi daya, padahal berada tidak sedang dalam kebaikan. Dia tahu itu, tapi doa ini ya sama aja dengan minta ditetapkan dalam kejelekan itulah. Yang disebutkan Mas Wahyu tadi, kayak kita semua sedang hadir dalam kajian ini. Inilah satu di antara ikhtiar ya. Zaman sudah berada pada jalur benar ini. Meskipun belum 100% benar, tapi berada di jalur benar ini. Siapapun, ada 154 kamera ini. Kalau satu kamera 3-4 orang aja udah berapa 500 lebih orang yang dengar ini. Ini insya Allah sedang diberi anugerah Allah, karunia Allah, jalan baik. Jalan baik. Buktinya apa? Ikhtiar untuk ngaji. Untuk tahu mana baik, mana buruk. Nah ini, ayo minta kepada Allah. Ya Allah, kami telah beriman. Rabbana amana faktubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana. Janganlah kau condongkan kami lagi, ya Allah, kepada malas ngaji, kepada malas sedekah, kepada malas sholat, kepada malas bersilaturahmi, kepada dan seterusnya. Gitu. Nanti sudah dengar di sini ada kebaikan karena dengar di sono gini, dengar di sono gini, terus goyah. Ya Allah, jangan kau goyahkan kami. Gitulah. Meskipun masih dalam tahap-tahap menuju kebaikan. Jadi jangan minder, Mas Ayu. Insya Allah dulu-dulu di sini sedang dianugerahi Allah anugerah kebaikan ini. Ngaji setelah subuh,
masih agak ngantuk-ngantuk dikit. Saya tadi kebagian nyupir dari mana tadi? Ya, dari hampir setelah Semarang tadi. Sampai baru datang, tak lihat kok sudah jam 5 lebih 7 menit. Wah, ini sudah ditunggu oleh Pak Junaidi dan para santrinya. Sehingga harus segera buka. Meskipun agak ngantuk-ngantuk dikit. Ini sebagai ikhtiar. Sehingga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Kalau ayat 83 tadi sebagai segelnya, minta ditetapkan dalam keimanan, ya. Meskipun keimanan sendiri tetap perlu diperbaiki terus, ditingkatkan terus. Saya rasa itu Mas. Pak Yayan mau nambahin Gus, izin Gus. Oh, ini masih di rumah Pak Yayan nih, di Tasik. Ya Gus. Oh ya, Pak Yayan mau menambah apa definisi tidur kah? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya jangan dibilang orang Israel juga nih. Yang ngomong gitu siapa itu Pak Jo itu kayaknya. Saya kemarin kan diajak berobat nih, tapi pernah berangkat duluan. Saya mau bukan komentari ya. Mengembangkan pertanyaan Pak Wahyu. Itu kan tadi Pak Wahyu bertanya bagaimana kalau orang berdoa seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau saya melihat orang sedang berdoa itu, tapi saya tahu tuh kelakuannya itu dia itu tidak menjalankan syariat gitu. Tapi dia tuh berdoa tuh mungkin aja nggak tahu artinya, sekedar berdoa saja gitu. Mungkin dalam benaknya mungkin ya sama sih dalam benak saya juga kan doa itu kan ibadah itu. Dia tuh berdoa adalah doa seperti tadi itu la tuzigh qulubana itu. Minta ditetapkan dalam jalan itu, padahal jalannya dia itu ya seperti tadi itu. Apakah perlu kita ingatkan, kamu jangan doa seperti itu, nanti kamu akan tapak dalam jalanmu seperti itu gitu. Perlu diingatkan apa biarin saja gitu Gus? Soalnya saya melihat orang lain yang berdoa seperti itu, tapi kelakuannya masih gitu. Mohon Gus. Ya, pertama kalau pertanyaannya perlu diingatkan atau enggak, saya rasa perlu diingatkan, tapi tidak diingatkan dalam bentuk kamu masih sesat kok baca doa itu ya, nanti gelut nanti, jangan gitu ya kan. Perlu diingatkan tapi tidak dengan konteks seperti itu. Mungkin perlu diingatkan konteksnya adalah betul kata Pak Yan tadi, banyak orang yang berdoa tapi tidak tahu artinya tuh. Maka mungkin itu doa itu artinya begini tuh, gitu. Jadi memang harusnya berdoa itu harus tahu artinya ya. Maka gimana kalau kita mendoakan begitu? Selain kita mengingatkan, kita ajarkan mereka tentang apa arti doa, kita juga mendoakan kepada Allah. Orang yang berdoa gitu kita tahu, kalau kita punya kemampuan dan kuasa untuk memberitahu, berikan penjelasan. Tapi kalaupun tidak mampu, mungkin karena tidak akrab atau tidak apa, ya sudah, satu langkah kita yang paling mendoakan. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat untuk dia, ya Allah, pintu hidayah untuk dia, ya Allah. Sudah. Kalau kita memang tidak punya kuasa untuk mengingatkan. Tapi kalau kita punya kuasa mengingatkan, sebaiknya diingatkan. Caranya gimana? Diawali dengan ngajak atau menawarkan untuk memberitahu makna dari ayat tadi atau doa tadi. Setelah itu baru kemudian ya lebih tahulah gimana cara nyindir-nyindir dikit, nyentil-nyentil dikit tentang itu tadi. Sebenarnya itu nggak cocok kalau untuk orang gini-gini dan sebagainya. Intinya cara ya, strategi di dalam berdakwah dan mendoakan orang itu memang harus lika-likunya itu harus art ya, itu adalah seni, tidak hanya sekedar instruksi. Gitu kan? Saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini, sudah jam 6 lebih 7 menit. Insya Allah kita lanjutkan besok. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan besok lagi. Alhamdulillah kita sudah sampai di surat Al-Imran ayat 8-9. Insya Allah besok kita akan lanjutkan surat Al-Imran juga ayat yang ke-10. Tetap sehat selalu. Hari Selasa penuh asa. Jaga kesehatan, jasmani rohani. Mudah-mudahan mendapatkan bimbingan selalu dari Allah, mendapatkan pelindungan, rezeki yang halal dan thayyibah,
Amin. Urusan-urusan dilancarkan, persoalan-persoalan diuraikan, dan kesehatan diberikan kepada kita, keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu Allahumma tawafana al-bala wa la badal hasdina min al-jinni syaitan syaitan harabat fana wa la taj'alna fi qawmin tabi'in Allahumma ta'ala wa sama bi rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa yadatu qadiran tarata Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana inna sami'na munadiyan lil imani an aminu bi rabbina Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawafana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil yawmil akhir Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa aqara ja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin